Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Bapak Ibu segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Harapan Jaya dan pimpinan cabang Aisyah Harapan Jaya beserta jajarannya, segenap anggota dan simpatisan serta jamaah yang semoga sama-sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini masih melanjutkan apa yang saya sampaikan pada bulan lalu, bahwa mari Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Namun sebelumnya mari kita awali taklim ini dengan memohon dan berdoa kepada Allah agar duduk sejenak kita ini tentu membawa nilai dan makna dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazainir rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah rahimakumullah, ada 3 hal dalam hidup kita ini yang tidak bisa kembali. Yang lalu sampai di sini ya. Jadi ada 3 hal dalam hidup kita ini yang tidak akan pernah bisa kembali. Yang pertama adalah waktu. Yang kedua adalah ucapan, kata beliau. Yang ketiga adalah kesempatan. Inilah yang 3 hal ini Bapak dan Ibu dalam hidup kita ini yang tidak akan pernah kembali. Yang pertama adalah waktu. Memang besok ada waktu juga, tapi waktu kemarin dengan waktu hari ini berbeda. Jadi waktu yang dimaksud detik ini dengan waktu yang akan kita alami besok itu sudah berbeda. Artinya yang hari ini tidak mungkin kembali akan muncul besok. Besok udah lain hari lagi gitu. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran misalnya, waktu itu dibagi menjadi 3. Ya, waktu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, Al-Quran menyebut di Quran surah 76 ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata 'alal insan hinu minad dahr lam yakun syai'am madhkura. Demikian Allah berkalam. Hal ata 'alal insan, bukanlah telah datang kepada manusia. Hin, nanti kalimat waktu itu banyak artinya ya. Dalam bahasa Arab waktu itu memang itu diambil dari waktu. Waktu bahasa Indonesia itu awalnya dari bahasa Arab, berasal dari kata waqt. Waktu itu dari bahasa Arab ya Pak, itu waqt. Jadi
al-waqt. Jadi al-waktu itu adalah di dalam Al-Quran di surah 76 itu ayat 1 tadi, hal ata alal insan hinu minad dahr, bukanlah telah datang kepada kalian, yaitu waktu, ya, yang pada saat itu hin minad dahr, lam yakun syai'am madhkura, yang pada saat itu belum bisa disebut. Jadi kalau waktu awal, starting point itu Al-Quran menyebutnya dengan dahar, ad-dahar. Kalau Al-Quran menyebutnya ad-dahar itu berarti waktu awal, starting point, ya, di awal. Itu dalam bahasa Al-Quran, ya, itu disebutnya sebagai ad-dahar. Jadi maka mengapa kita disuruh oleh Rasulullah untuk senantiasa waktu awal ini justru yang juga paling penting dan paling esensi dalam hidup kita. Apakah betul-betul kita ingin merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita atau tidak? Itulah dimaksud dengan ad-dahar. Waktu awal itu maksudnya merencanakan. Makanya Rasulullah itu, Bapak dan Ibu, setiap pagi hari itu beliau selalu merencanakan apa yang akan dikerjakan dari bangun tidur sampai tidur kembali. Rasulullah pada pagi hari itu merencanakan mau ngapain saja tuh. Itu sudah didaftar gitu, misalnya mulai pagi bangun tidur terus ngapain, terus nanti setelah itu mau ngapain, pergi ke masjid melaksanakan sholat, terus sampai nanti melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di hari itu Rasulullah menganjurkan untuk merencanakan. Jadi perencanaan dalam hidup itu tidak saja ketika kita akhir tahun atau awal tahun, bukan itu. Tapi Rasulullah justru merencanakan itu setiap hari. Apa yang akan dilakukan di hari itu? Itu betul-betul direncanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika bangun tidur. Nah, makanya kita juga begitu. Jadi kalau bangun tidur kita ini, apa rencana kita hari itu? Makanya ada target harian. Untuk bisa kita mencapai target harian itu, makanya Rasulullah itu mengajarkan kepada kita sebuah doa. Dan doa itu awalnya sebetulnya untuk istrindanya, yaitu Ummu Salamah. Salah satu doa yang populer itu, dan bahkan Rasulullah itu mengajarkannya agar dibaca selepas Bapak dan Ibu selesai sholat subuh. Ketika selesai sholat subuh, dalam satu doanya itu sebaiknya ada salah satu doanya, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu planningnya tuh. Jadi apakah Bapak Ibu tadi pagi waktu bangun tidur itu kita membaca doa itu atau tidak? Kalau kita membaca doa itu berarti Bapak Ibu punya planning harian. Apa planning hariannya? Salah satunya adalah Allahumma ya Allah, ini aku as'aluka, memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu dari dulu udah belajar kan Pak? Dari masih waktu di kampung kita masih kecil, ya Bapak juga masih masa-masa lalu itu sudah belajar dari dulu. Tapi pertanyaannya, ilmu yang kita pelajari ini sudah bermanfaat belum? Ya, sudah bermanfaat. Apa
Apa bukti kalau sudah bermanfaat? Jadi indikasi ya. Oke. Indikasi bahwa ilmu bermanfaat itu kata Rasul dua. Yang pertama diamalkan. Jadi kalau ilmu yang sudah ibu bapak terima dan pelajari itu diamalkan, berarti bermanfaat. Tapi kalau ilmu baru diamalkan, bapak dan ibu, itu baru ibu menjadi orang soleh. Padahal kita di Muhammadiyah itu untuk menjadi orang muslih, bukan sekedar soleh. Orang soleh itu adalah orang yang baik secara ritual, rajin sholat, rajin ngaji, apalagi ya rajin tadarus, rajin dzikir, rajin baca Quran dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa ibu karena apa? Mengamalkan ilmu, itu berarti otomatis menjadi orang soleh. Tapi tidak cukup untuk menjadi orang soleh. Karena apa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang muslih. Apa bedanya soleh sama muslih? Asal katanya sama sebenarnya, soluha juga. Kalau muslih apa? Jadi kalau orang yang soleh itu memang baik diri kita. Sholat kita baik, zikir kita baik, baca Quran kita baik, bahkan sunnahnya dikerjakan. Tapi kalau muslih, nah, berpikir untuk orang lain, change of agent gitu katanya ya, mampu untuk berusaha merubah, di samping merubah diri kita, juga berusaha untuk merubah orang lain. Ya, jadi baik diri kita, tapi juga bermanfaat buat orang lain. Makanya nanti dalam hadis Rasul juga disebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat juga untuk orang lain. Makanya sampai-sampai Rasul bersabda, balighu anni walau ayah. Jadi ibu untuk berusaha sama-sama merubah orang lain, melakukan kebaikan untuk orang lain, tidak harus menunggu ibu jadi orang yang baik sebaik-baiknya. Itu tidak perlu. Karena nggak ada. Mau kayak apa misalnya ilmunya biar tinggi sekali, tidak. Orang kata Rasul punya satu ayat saja suruh menyampaikan kok. Makanya menjadi orang Muhammadiyah, Aisyah itu harus menjadi orang muslih, bukan hanya soleh. Ya, makanya kita tadi doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu bermanfaat itu yang pertama karena diamalkan, yang kedua diajarkan. Bagaimana upaya kita itu untuk mengajak orang lain, mengajari orang lain tentang kebaikan. Dan Bapak Ibu tidak harus jadi mubalik, tidak harus jadi tidak harus jadi mubalighah. Tapi ibu dan bapak ini otomatis menjadi dai dan daiyah. Kalau mubalik itu memang pekerjaannya dia naik turun mimbar, bisa jadi sebagai profesi dia. Tapi kalau dai dan daiyah itu melekat pada diri seorang muslim atau muslimah, seberapapun ilmu yang kita miliki. Makanya nanti ada perintah dari ayat Al-Quran juga begitu, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu wa ahli. Siapa itu ahli? Ya, di Al-Quran itu ahli diterjemahkan keluarga di Departemen Agama. Tapi asli dari kata ahli itu bukan keluarga, aslinya. Ahli itu artinya haulaini. Haulaini itu maksudnya orang yang berada di sekelilingnya. Contoh, kalau bapak dulu ketika masih bekerja,
Siapa itu ahlinya? Ketika bapak berada di kantor, berarti ahlinya adalah anak buah bapak. Kalau bapak misalnya jadi pejabat, maka ahli di kantor itu sebetulnya anak buahnya dan lain-lain. Kalau kita sebagai misalnya seorang pegawai biasa, pelaksana misalnya, siapa ahlinya? Teman sekerjanya termasuk atasannya. Itu ahlinya. Kita punya tugas, punya kewajiban bukan hanya untuk diri kita, tapi kalau sudah ada adzan misalnya waktu masuk sholat, kita sudah bergegas mau pergi ke masjid, tapi kawan kita masih asik, kita punya tanggung jawab, punya tugas untuk mengingatkan kawan kita. Ayo, udah adzan, kita segera sholat. Jadi tugas kita mengingatkan kawan kita. Persoalan kawan kita jalan atau tidak itu bukan urusan kita. Nah, kecuali dokter yang sedang operasi, jangan coba-coba ditinggal. Lagi operasi dengar atau wih adzan, langsung pergi lari itu dokternya atau perawatnya. Innalillahi itu pasien ya. Nah, setelah selesai baru memenuhi panggilan Allah. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Jadi memang kita diperintahkan oleh Allah tidak saja sekedar baik diri kita, tapi kita punya tugas untuk bagaimana menyapa, mengajak orang lain. Kita makanya dalam Al-Quran itu disebut tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati. Di situ nggak pandang orang pintar, orang bodoh, tidak. Selama dia punya posisi itu, maka dia punya tanggung jawab untuk mengingatkan saudara yang lain. Itu namanya target harian pertama. Yang kedua, apa itu? Setelah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Mari pastikan Bapak dan Ibu, makanan yang masuk ke dalam mulut kita, yang ditampung oleh perut kita itu, pastikan bahwa rizqan thayyib, yang baik. Rizki yang baik itu ada 3 kriterianya. Halalan, thayyiban, mubarakan. Itu cirinya. Jadi entah caranya, entah mutunya makanan yang kita makan itu, atau hal lain. Jangan pernah apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu yang bersinggungan, apalagi yang haram, yang subhat aja kalau bisa jangan. Karena apa ini? Ini akan mempengaruhi kepribadian kita, akan mempengaruhi diri kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah. Yang ketiga, apa? Wa amalan mutaqabbalan. Pastikan Bapak dan Ibu, amal-amal yang kita kerjakan itu mutaqabbalan, diterima oleh Allah. Syarat amal diterima itu apa, Bu? Ya. Kalau kita tengok dalam Al-Quran nggak sedikit, ada 4. Syarat pertama mesti Bapak Ibu harus beriman. Alhamdulillah Bapak Ibu udah beriman kan? Makanya nanti dalam Al-Quran Allah berfirman begini, matalul ladina kafaru birabbihim a'maluhum karomadan istaddat bihi rihu fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dalika huwad dhalalul ba'id. Perumpamaan orang yang kafir, orang yang tidak beriman itu, a'maluhum, amal mereka itu karomadan istaddat bihi rihu fi yaumin asif, sebagaimana debu yang ditiup oleh angin yang begitu kencang. Layak diruna mimma kasabu ala syai', mereka tidak akan mendapatkan apapun dari hasil jeripayah mereka di dunia. Dalika huwad dhalalul ba'id, mereka orang itu adalah orang yang sejauh-jauhnya sesat. Surah 14 ayat 18. Surah 14 surah apa, Bu? Surah Ibrahim
Al-Mu'minun ayatnya yang ke-18 ya. Jadi iman itu menjadi syarat diterimanya amal kita. Kita udah beriman insya Allah. Yang kedua, syarat amal kita diterima itu adalah ilmu. Ibu bapak bisa lihat dalam Quran surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilmun inna sam'a wal absara wal afidah itu wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak tahu tentang ilmunya. Maka apa? Pendengaran, penglihatan kita, pikiran dan perasaan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi berilmu itu wajib untuk kita beramal. Makanya apa? Rentetannya nanti belajar ngaji itu adalah sebuah kewajiban, bukan sekedar ngisi waktu luang, tidak. Makanya ngaji itu harus betul-betul diluangkan waktu. Seringkali kalau ada pengumuman di masjid ya atau di mana, misalnya biar jamaah, untuk mengikat jamaah, mari bapak dan ibu bagi yang tidak punya kepentingan agar mengikuti pengajian. Bukan, harusnya si MC itu ngomongnya begini, bapak dan ibu mari kita benar-benar luangkan waktu untuk mendengarkan ceramah ilmu pada hari ini. Bukan kalau ada waktu. Nggak ada waktu. Saya mohon maaf Pak, kalau untuk ngaji itu susah waktunya, nggak ketemu-ketemu Pak. Tapi kalau jalan-jalan cocok aja waktunya. Makan apa jalan-jalan itu cocok aja. Tapi ngaji habis isya ngantuk. Hari Sabtu pagi ya sibuk jalan-jalan, udah nggak ada waktunya tuh. Itu Bu ya. Jadi sekali lagi, berilmu itu wajib. Yang ketiga, ittiba, harus ngikuti Rasul. Apa dalilnya? Quran surah 3 ayat 31. Surah 3 adalah surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu mencintai Allah, ya, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ittiba itu artinya ngintili, apa itu? Ya pokoknya ngikuti gitu ya. Siapa yang kita ikuti? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun yang kita kerjakan harus, apalagi kalau yang menyangkut ibadah mahdoh itu harus hadisnya yang sahih. Kita bersyukur punya lembaga namanya Majelis Tarjih. Beliau-beliau inilah yang punya kapasitas ilmu yang mumpuni untuk merumuskan ibadah dalam kita sehari-hari itu yang mana yang harus kita kerjakan. Ketika kita sholat, bacaan apa yang harus kita baca? Karena bacaan itu banyak. Maka disitulah Majelis Tarjih memilih hadis-hadis yang sahih. Karena nanti akibatnya Bapak dan Ibu, kalau kita mengamalkan ajaran tapi nggak ngikuti Rasul, apa konsekuensinya? Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tapi bukan dari kami, dariku, maksudnya bukan dari tuntunan Rasul, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Maka sampai-sampai Rasul berpesan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Makanya di kampung dulu itu sering disalahartikan. Sallu kama ra'aitumuni usolli itu, sholatlah kalian ketika mau sholat munio usolli, gitu katanya. Tapi bukan itu artinya. Jadi sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi betul-betul sholat yang kita lakukan, kita usahakan
kita berikhtiar bahwa itu dicontohkan oleh Rasul. Itulah dalam bahasa agama adalah ittiba. Yang keempat, syarat diterimanya amal adalah ikhlas. Surah Al-Bayyinah ayat 5 atau 6 nih, tolong dicek 5 atau 6-nya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah ila akhiri. Ayat berapa itu? 5 ya? 5 apa 6? Apa belum lihat ayatnya? Maksudnya biar saya nggak salah gitu ya. Maksudnya biar ibu langsung melihat itu ya. Jadi tidaklah aku memerintahkan kalian untuk melaksanakan ibadah ya, illa liya'budullaha, kecuali mukhlishina lahuddin, kecuali benar-benar mukhlis, artinya ikhlas. Itulah menjadi kunci ibadah. Diterimanya ibadah kita itu kuncinya adalah ikhlas. Nanti dalam sebuah hadis juga dikatakan ya, la yaqbalullahu amalakum illa khalasa. Allah tidak akan menerima amal ibadah kita kecuali ikhlas. Jadilah itu 4 ya Pak. Jadi kalau amal kita ini mutakabbalan, itu syaratnya 4. 4I gampangannya ya, 4I. Mulai dari iman, ilmu, ittiba, ikhlas. Biar gampang diingat. Ya Bu ya. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita punya target harian 3. Yang pertama apa tadi? Ilmu kita bermanfaat. Yang kedua, rizkinya halalan, thayyiban, mubarakan. Yang ketiga, amal kita diterima dengan syarat 4I. Iman, ilmu, ittiba, ikhlas. Bapak Ibu, itulah dalam bahasa agama disebut dengan ad-dahr. Ad-dahr itu artinya waktu awal nih. Surah 76 ayat 1. Surah 76 surah apa Bu? Surah 76 ya, Al-Insan ya, Al-Insan surah 76 ayat 1. Jadi waktu awal itu disebutnya sebagai ad-dahr. Makanya Bapak Ibu, ketika ibu sudah merencanakan dalam hidup itu, di pagi hari sudah merencanakan, makanya ketika sholat pun nanti selesai sholat berdoa, Bapak Ibu berdoa dari akhir sampai awal, dari awal sampai akhir. Apa yang Bapak Ibu rencanakan hari itu bukan saja nanti kita kerjakan dengan baik, bukan itu. Tapi jangan lupa setelah direncanakan, kita mohon kepada Allah agar diberikan kemudahan. Misalnya Bapak Ibu hari ini akan mengikuti pengajian seperti ini, ya Allah, pagi hari ini kami akan mengikuti pengajian di PCM Harapan Jaya, berikanlah kemudahan kesehatan kepada kami untuk dapat menerima pelajaran yang diberikan. Itu salah satunya ya Bu ya. Saya pun berdoa begitu. Jadi enak itu, runut ya. Jadi begitu kita itu daftar begitu, kita berdoa, setelah itu nanti terus apa yang kita lakukan. Nah, yang kedua, waktu yang berikutnya disebut dengan al-asr. Waktu yang kedua namanya al-asr. Waktu pertengahan itu namanya al-asr. Itu di dalam Quran surah 103 ayat 1 sampai dengan 3. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri yang sering diartikan demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Mengapa rugi? Mengapa berugi? Kecuali illalladzi
amanu, nggak berhenti, wa amilus solihat, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Makanya tadi saya sampaikan, kalau ibu ingin menjadi orang soleh cukup illal ladina amanu wa amilus solihah, itu udah cukup. Ibu udah jadi orang soleh tuh. Tapi nggak berhenti ayatnya, apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita punya tugas untuk bukan hanya diri kita, tapi juga kepada orang lain. Itulah Bapak Ibu menjadi orang muslih namanya. Jadi sekali lagi, dalam bahasa Arab al-asr itu artinya menekan sesuatu, atau seringkali al-asr itu artinya memeras. Jadi kalau ibu jemur, kalau ibu nyuci agar jemurnya cepat kering, oleh ibu diperas. Sekarang merasnya udah nggak pakai tangan, tapi tinggal diserahkan ke mesin, nanti dia yang akan memeras itu, sehingga air-airnya itu sudah betul-betul terkuras, sehingga nanti cepat kering. Itu bahasa agama sebetulnya al-asr itu artinya memeras. Maksudnya di samping hidup kita ini harus direncanakan, tapi jangan lupa setelah direncanakan betul-betul diperas. Jangan ada waktu yang luang, jangan ada waktu yang kosong. Harus diisi dengan kebaikan. Apa isinya? Dua. Pertama, illal ladina amanu wa amilus solihat, itu menjadi orang soleh. Yang kedua, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi Bapak Ibu, itulah namanya al-asr. Betul-betul diefektifkan tuh. Dari jam segini kemana, di mana, apa yang kita lakukan. Ada waktunya istirahat, nanti terus melaksanakan terus, nggak pernah berhenti. Ya, makanya dulu saya pernah menyampaikan, ibu-ibu dan bapak-bapak ini adalah ulama. Usia lanjut makin aktif aja. Itulah yang dimaksud Pak. Terus. Dan insya Allah kalau bapak ibu makin aktif dimanapun, di lingkungan, di organisasi, insya Allah bapak ibu akan energik, penyakit jauh, kita sehat dibanding orang yang diam saja di rumah. Orang sehat aja kalau diam aja itu penyakitan Pak, apalagi yang penyakitan ya, tambah sakit gitu ya. Maka bergerak, terus bergerak. Ini perintah agama kita. Makanya orang hidup itu nggak pernah berhentinya. Diajak, saya mau udah pensiun. Oh bukan, pensiun itu justru memulai yang baru mulai itu kalau pensiun sebetulnya. Nah oleh sebab itu Bapak dan Ibu, dalam Islam beramal nggak mengenal pensiun. Bapak Ibu boleh usianya sepuh tua boleh, tapi semangat sehat terus harus dijaga. Ya biar sehat salah satunya tadi bergerak terus Pak. Itu ya, bergerak terus. Lihat kalau air yang berhenti itu mesti jadi penyakit tuh Pak. Tapi kalau air bergerak, apa yang terjadi? Menjadi pembangkit tenaga. Makanya ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Karena apa? Dia bergerak terus. Terus saja. Koyok kitiran itu loh. Muter aja terus. Jadi yang kedua. Nah, waktu yang ketiga itu namanya ajal. Nih, surah 10 ayat 49. Jadi saya ulangi, waktu yang pertama namanya ad-dahr, waktu awal harus kita rencanakan dengan baik. Waktu yang kedua namanya al-asr, itu harus kita isi dengan baik, dimaksimalkan. Dan ingat, waktu itu ada batasnya, namanya ajal. Ibu, arti ajal itu apa Bu? Artinya ajal itu artinya batas.
batasnya muda tua, batasnya kaya miskin, ya, batasnya hidup mati. Ibu lihat Quran surah 10 ayat 49, udah ketemu? Ya. Qul la amliku li nafsi darra wala naf'a illa masya Allah. Likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Qul, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak bisa menolak mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Terhadap apa itu? Likulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap manusia itu memiliki ajal, artinya batas. Batas yang dimaksud di situ adalah batas kehidupan, artinya kematian. Apabila batasnya itu datang, Bapak dan Ibu, la yastakhiruna wa la yastaqdimun, tidak bisa ditunda, tidak bisa diakhirkan, dan tidak bisa dimajukan sesaat pun. Sesaat pun, ya. Sesaat pun itu apa maksudnya? Lebih kecil dari detik, itu saat. Jadi tidak bisa ditunda. Makanya Ali radhiyallahu an itu pernah berpesan kepada kita sebagai generasi penerus, jangan engkau khawatirkan tentang dua hal, katanya. Yang pertama tentang kematian, yang kedua rizki. Nggak usah dipikirkan, nggak usah terlalu dikhawatiri, karena apa? Udah ada jadwalnya. Kata orang Betawi, orang mati itu udah ada jadwalnya, nggak usah dipusingin, udah biarin aja, berjalan aja. Mau dijaga kayak apa kalau udah waktunya mati itu orang. Jadi nggak usah nanti gimana gitu, enggak. Misalkan udah tua, belum tentu. Yang tua duluan belum tentu, Pak. Jadi apa yang harus kita pikirkan tentang kematian? Ya. Makanya karena mati itu pertama, wa matadri nafsum madza taksibu goda, wa matadri nafsum bi ayyi ardi tamut. 3 hal penting. Tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi besok, kapan, kita nggak pernah tahu. Kapannya, ya. Mati itu pasti, tapi kapannya nggak tahu. Yang kedua, mati di mana kita itu? Nggak pernah tahu, dan nggak usah dipusingin juga. Dan yang ketiga, dalam keadaan apa? Nah, yang penting buat kita itu, Pak, berkaitan dengan mati, ketika nanti kita dicabut itu dalam keadaan apa tuh? Itu yang penting. Makanya kita hari ini sedang kuliah untuk agar mati enak. Kan orang berlomba-lomba hari ini agar hidup enak, tapi suka lupa bagaimana agar mati enak. Inilah kursus kita yang udah bertahun-tahun itu. Tujuannya untuk apa? Agar mati enak. Gak usah ditakuti, gak usah dikhawatiri, biarin aja. Udah ada jadwalnya. Kita ini adalah barisan sederetan hamba Allah yang ngantri. Dan antara yang satu dengan yang lain gak bisa nyelak, Pak, gak bisa. Saya nggak bisa nyalip Pak Kumpul, nggak bisa, Pak. Nggak bisa saya nyalip Pak Kumpul, nggak bisa. Ya pokoknya saya nggak bisa nyalip Pak Kumpul, gitu aja. Jadi Bapak Ibu, udah nggak usah khawatir. Yang kedua, rizki itu nggak usah dikhawatiri. Karena apa, Bu? Rasul bersabda di dalam hadis qudsi, seseorang tidak akan pernah diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah sebelum rizkinya itu diberikan secara keseluruhan. Jadi Bu, rizki itu udah takarannya, udah ada takarannya, nggak usah bingung. Tugas kita apa, Bu? Berikhtiar dan berdoa, udah itu aja. Hari ini dapatnya segini, ya udah itu yang terbaik. Itu Bu, ya. Banyak orang yang stres hari ini mikirin dua itu. Nggak usah dipikirin, ya Bu.
kepikiran terus begitu ya. Jadi sekali lagi surah 10 ayat 49 mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu ada batas akhirnya. Nah itulah makanya waktu ini Bu, Bapak tidak akan pernah bisa kembali. Mari kita efektifkan waktu ini dengan baik, sehingga kita berharap bahwa waktu diisi dengan sebaik-baiknya, yang pada akhirnya nanti kita akan menjadi orang-orang yang mulia dan berbahagia. Yang kedua, yang gak pernah bisa kembali adalah ucapan. Mungkin kita bisa minta maaf Bapak Ibu, tapi ucapan itu nggak pernah bisa ditarik kembali, ya kan? Orang kalau berbuat salah bisa minta maaf Bu, tapi permintaan maaf itu tidak akan pernah bisa menarik kembali apa yang sudah diucapkan, dan nggak pernah bisa kembali lagi. Makanya perintah Allah ini apa? Surah 33 ayat 70 sampai 71 apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qul, katakanlah, ya, jadi ketika kita disuruh oleh Allah untuk beriman dengan baik, dan ketika kita beriman, ciri orang yang imannya baik itu apa? Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Maka ciri orang yang baik itu adalah orang yang berbicara dengan baik dan benar. Fungsi mulut kita apa Pak? Fungsi mulutnya orang beriman bukan saja berbicara, tapi berbicara yang baik dan benar. Nah, gitu Bu. Itu fungsi mulutnya orang beriman sesuai dengan surah 33 ayat 70 sampai 71. Jadi kalau kita berusaha untuk mulut kita berbicara dengan baik, wa qulu qaulan sadida, Allah berjanji, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki perbuatan amal kita. Kalau sudah amal kita baik, apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka berarti kita taat sama Allah dan Rasul. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, ujung ayatnya apa? Faqad faza fawzan 'azima. Sungguh dia akan menjadi orang-orang yang menang dengan kemenangan yang tinggi, yang besar. Jadi sekali lagi Bu, hari ini berucap tidak hanya nganggo lambe, bukan hanya dengan lisan, tapi yang paling hari ini menjadi berbahaya itu nih, dengan jarinya itu, memainkan sesuatu, di-share, cut gitu, ribuan orang yang membaca begitu dilepas, ibu bapak nggak bisa menghapus. Mungkin menghapus dari HP bapak ibu bisa, tapi yang sudah lepas kemana-mana udah gak bisa ditarik kembali. Artinya apa? Begitu kebaikan, maka ribuan orang yang membaca mendapatkan kebaikan. Apalagi kalau orang itu mengamalkan dengan kebaikan, maka bapak dan ibu akan mendapatkan sejumlah orang yang mengamalkan tanpa mengurangi nilai dari orang itu. Ini kalau baik. Tapi ingat, ada jariah keburukan. Begitu Bapak Ibu share sesuatu yang gak ikuti Rasul atau amalan, kita nggak mau, jadi nggak mau tahu Bu. Saya kan nggak tahu, nggak ada. Jadi begitu Bapak Ibu udah nge-share, otomatis Bapak Ibu akan dapat transferan. Kalau pahalanya, kalau itu baik, maka yang dapat Bapak kebaikan. Tapi kalau buruk,
itu juga keburukan. Ada namanya jariyah keburukan. Jangan salah. Mari Bapak Ibu, dalam men-share sesuatu jangan bikin sakit orang, sakit hatinya, apalagi sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasul. Kalau nggak tahu mendingan tanya, ini bagaimana? Jangan main share-share saja, kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena begitu di-share, mohon maaf, tidak bisa ditarik kembali. Ya Bu ya, bicara kita hari ini mohon maaf nggak hanya mulut. Memang Bu, ini sederhana. Ya, hanya set-set gitu share ke sana kemari, tapi ternyata nggak mengikuti tuntunan Rasul. Makanya juga kalau Bapak Ibu yang suka nerabas-nerabas naik sepeda, naik motor, itu harus hati-hati juga Pak. Siap kalau Bapak naik yang bukan tempatnya, Bapak itu dosa sebetulnya. Misalnya Bapak naik ke trotoar karena macet, itu dosa, karena itu haknya pejalan kaki. Kan orang jalannya lagi nggak ada Pak. Ingat, di situ ada dosa jariyah juga Pak, jariyah dosa. Begitu Bapak naik ke situ, kalau yang nggak agresif itu dosanya hanya ditanggung oleh Bapak. Tapi begitu Bapak naik, yang di belakang ikuti ada 100 orang, Bapak nanggung dosa 100 orang tuh. Itu jariyah keburukan, hati-hati Pak. Kelihatannya sederhana Bu, tapi lagi-lagi mari berkaitan dengan ucapan betul-betul harus kita jaga dengan baik, terutama ketika kita men-share sesuatu. Yang ketiga, yang tidak akan pernah bisa kembali adalah kesempatan. Kesempatan Pak, nggak pernah akan bisa kembali. Ibu Bapak, banyak orang yang hari ini masih kita bersyukur ya Pak, masih berada di atas bumi ini. Kita masih bisa melakukan kebaikan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah berada di balik bumi ini Pak, mereka menyesal setengah mati, ingin kembali ke dunia. Ingin kembali ke dunia itu untuk apa Pak? Sekedar untuk memperbaiki diri. Jadi nanti Pak, kalau kita lihat dalam Al-Quran ini berkaitan dengan kesempatan dalam hidup kita, ada 4 momentum di mana manusia menyesal tapi sudah tidak bisa memperbaiki diri. Ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu lihat surah 63, surah Al-Munafikun ayat 10 sampai dengan 11 ya. Surah Al-Munafikun ya Bu, Pak. Karena ini memang orang-orang munafik ya, maka mereka menyesal. Jadi sekali lagi ada 4 kesempatan atau 4 waktu yang memang manusia itu sekali lagi menyesal, dan penyesalannya itu udah sia-sia. Pertama adalah menyesal ketika sakaratul maut. Ini ayatnya di dalam Quran surah 63 ayat 10. Kalau ayat 11-nya itu berkaitan dengan Allah, ya tidak bisa kalau ada orang ingin mengulangi itu. Di dalam surah 63 ayat 10 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dulu waktu di dunia ini sudah diperingatkan oleh Allah, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. Maksudnya sebelum sakaratul maut itu kepada salah seorang di antara kamu. Jadi orang munafik ini memang ngumpul-ngumpulin harta tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Begitu sakaratul maut dia menyesal. Apa penyesalannya? Fayaqula rabbi laula
akhartani ila ajalin qarib. Begitu datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, lalu ia berkata, ya Rabb kami, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kami sampai waktu yang dekat, sebentar aja. Wahai Allah, sebentar aja. Kalau kata orang anak Bekasi itu swear Tuhan, gitu-gitu ya. Sebentar aja, mau ngapain? Pertama apa disebutnya? Fa'as-soddaqo. Saya akan sedekahkan itu yang saya kumpulin. Apa kata Allah? Sudah telat mas. Jadi yang sekaratul maut orang Jawa kelihatannya ya. Udah telat mas, udah nggak ada lagi. Ya udah kalau nggak bisa, wa akum minas solihin, saya akan berbuat soleh. Itu apalagi udah nggak bisa juga. Dan terus gimana dong katanya? Bablas saja terus. Tarik, cabut. Maaf, nggak punya kesempatan. Tapi orang itu menyesal. Jadi menyesal pertama ketika sakaratul maut. Yang kedua, Bapak Ibu, orang menyesal itu ketika sudah berada di alam barzah. Itu. Jadi penyesalan manusia pada 4 keadaan tadi. Yang kedua adalah penyesalan saat di alam barzah. Ibu bapak buka di dalam Quran surah 23. Surah 23 ayatnya yang ke-99 sampai 100. Allah berfirman begini. Udah ketemu Pak? Surah 23 ya, surah Al-Mu'minun, pelan-pelan sambil dilihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahaduhum al-mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa ma waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikian keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Gitu. Terus ditanya sama Allah, mau ngapain? Pada ayat 100-nya, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan dulu. Nyesel. Bisa balik itu orang Pak? Ada tetangga Bapak yang tahu-tahu culuk-culuk datang balik? Kalau ada kita tanya, enak apa di sono? Cuman saya nggak pernah akan yang bisa kembali. Itu ya. Maka kata Al-Quran, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah. Itu di alam barzah berarti ya. Ada dinding namanya barzakhun. Ya. Sampai hari mereka dibangkitkan. Itu penyesalan yang kedua. Udah gak bisa juga balik, gak bisa memperbaiki. Penyesalan yang berikutnya adalah penyesalan orang kafir di akhirat. Surah 15 ayat 2. Surah 15 surah apa Bu? Pak? Hah? Surah Al-Hijr ayat 2 ya. Rubbama yawaddul ladina kafaru kanu muslimin. Orang-orang laukanu muslimin. Orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat itu menyesal, menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia itu menjadi orang muslim. Rupanya Pak, ini kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas menyatakan, jadi nanti ada orang Pak, orang Islam juga, tapi dia masuk neraka bareng dengan orang kafir di neraka itu. Tapi memang kekafirannya ini ada ya. Jadi bareng-bareng di neraka. Tapi orang kafir ini bakal selamanya di neraka. Tapi orang muslim ini juga masuk neraka juga karena amalannya minim.
Begitu ditimbang, amal buruknya lebih berat, maka dia dicuci dulu di neraka. Ketemu orang kafir tuh di neraka. Begitu sudah dicuci begitu lama, akhirnya orang yang Islam tadi diangkat oleh Allah. Proses pengangkatannya itu dilihat oleh orang kafir. Maka orang ini menyesal nih di ayat ini. Aduh, coba kalau dulu saya di dunia itu jadi orang muslim, pasti punya harapan saya juga dipindahin. Saya sekarang nggak bisa pindah. Dia menyesal. Ingat, penyesalannya itu sudah tidak mungkin akan kembali lagi. Maka orang yang muslimnya ini dipindahin Pak ke surga. Tapi dia mampir dulu kena. Tapi Bapak Ibu targetnya nggak mampir kan Bu? Dulu kan sudah kita sampaikan target Bapak Ibu ini langsung. Apa doanya agar langsung? Apa doanya? Doanya lupa gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang keempat, kapan mereka menyesal atau penyesalan manusia pada empat tempat? Yang keempat adalah penyesalan saat di neraka. Surah 35 ayat 37. Surah 35 surah apa? Al-Fatir ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladina kana ya'malu ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumul nadir, ya, ila akhiri. Dan mereka itu berteriak di dalam neraka, ya, di dalam neraka itu, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan dulu. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah adab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang pun penolong. Jadi itu Pak, penyesalan yang sia-sia. Yang keempat, yaitu penyesalan ketika berada di neraka, yang tidak mungkin lagi diangkat untuk dibalikan dunia. Jadi ada 4 kesempatan manusia itu menyesal, yang penyesalan itu sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Maka mari Bapak dan Ibu, kita gunakan kesempatan ini dengan baik. Ribuan bahkan jutaan manusia yang berada di balik bumi ini, mereka menangis, menjerit untuk apa? Agar bisa ikut ngaji sama Bapak dan Ibu untuk memperbaiki diri. Tapi mohon maaf, sudah nggak ada kesempatan. Bapak Ibu hari ini masih diberi kesempatan, kita bersyukur. Kalau ada yang kurang, kita tambah. Kalau ada yang kurang, bisa kita perbaiki. Kalau ada yang baik, kita pertahankan minimal, syukur-syukur ditingkatkan. Sekali lagi Bapak dan Ibu, jagalah itu, jangan sampai menyesal karenanya, itu ya. Mudah-mudahan penyesalan kita hari ini di sini Pak. Sekaratul maut aja udah nggak bisa kita menyesal. Kalaulah Bapak dan Ibu mau menyesal hari ini, sehingga kita masih memungkinkan untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan apa-apa yang memang Allah karuniakan dalam bentuk nikmat waktu, ucapan ini Pak, mari kita gunakan untuk yang sebaik-baiknya. Kesempatan Allah yang berikan itu betul-betul kita gunakan dengan baik, sehingga kelak ketika manusia itu dipanggil oleh Allah, betul-betul sudah dalam keadaan siap siaga. Udah siap Pak ketika dipanggil? Siapnya masih gimana gitu ya? Ya siap sih siap, tapi ntar dulu lah gitu ya. Mau kapan siapnya ya? Tapi perlu diketahui Bapak dan Ibu,
siap nggak siap harus siap. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa menjadi renungan buat kita, yang pada akhirnya betul-betul mari kita gunakan waktu ini dengan baik. Ucapkan hanya kita gunakan untuk kebaikan. Jangan kita memberi jariah keburukan, tapi jariah kebaikan, ya. Terutama kesempatan yang Allah karuniakan kepada kita. Mari jangan sampai seperti pasien-pasien yang dulu saya pernah kunjungi di rumah sakit itu. Banyak orang yang menyesal, Ustaz. Saya menyesal, pokoknya nanti saya kalau sembuh pulang dari sini, pokoknya akan ini, akan itu, macam-macam ya. Tapi begitu sampai rumah lagi ya lupa lagi gitu ya. Mari Bapak Ibu, kita orang-orang yang betul-betul mampu untuk memanfaatkan waktu dengan baik, yang pada akhirnya insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Biasa kalau ada hal-hal yang ingin dikonfirm atau mungkin pertanyaan di luar apa yang saya sampaikan atau termasuk yang saya sampaikan, juga dipersilahkan pada Bapak dan Ibu. Monggo.